Lah maknanya ayat ini ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maksudnya Allah itu udahlah kamu doa yang sering berdoa kepadaku. Muhammad suruh umatmu itu berdoa kepadaku. Ya, untuk sering-sering berdoa. Karena Allah bilang Allah itu sangat dekat dengan kita semua. Hanya saja kita mungkin yang menjauh darinya dengan maksiat, dengan hal-hal sia-sia dan sebagainya. Nah, ada juga kalau di bulan Rajab itu ada doa ya yang keren. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Nah, doa bulan Rajab ini ya itu ya mungkin kita membahas tentang bagaimana fadilahnya, bagaimana keutamaannya itu banyak yang bahas. Sekarang kita bahas ini aja. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Di sini yang ingin saya bahas ya, ada dua keyword, ada dua kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Barik lana. Kemudian apa? Wa ballighna Ramadhana. Dalam doa ini, ketika seorang hamba berdoa seperti ini ya, di bulan Rajab khususnya, Sya'ban dan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab ila akhirih, itu ada dua hal yang sebenarnya diminta ke Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berkah. Barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan dalam kurung panjang umur. Gitu kan maksudnya, agar kita dipanjangkan umurnya kemudian bisa sampai menemui bulan Ramadan. Karena kan nggak tahu ya, wa indahu ilmu sa'ah wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan ila akhiril ayah. Karena kan kematian nggak ada yang tahu. Bisa saja Sya'ban ternyata kita sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua yang kita minta di doa ini, dengan doa ini, satu keberkahan, dua panjang umur. Gimana caranya biar doa ini benar-benar nggak cuman ada di lisan, nggak cuman ada di hati, tapi juga diamalkan. Nah, caranya ya, ini ada keterangan dari hadis Rasulullah dulu ya, saat jagongan sama para sahabat ya, pokoknya sedang ada di majelis membahas ilmu, sharing-sharing ilmu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'ayyun nasi khairun, orang yang terbaik itu yang gimana sih, kata sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu ya, dia yang panjang umurnya plus hasuna amaluhu, amal baiknya juga penuh. Panjang umurnya tapi umurnya juga disertai dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan manfaat. Fa'iyun nasi syarrun. Terus kemudian sahabat bertanya lagi, terus kalau yang paling jelek yang gimana Rasulullah? Man tola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi dipenuhi dengan maksiat-maksiat, dipenuhi dengan dosa. Nah, termasuk dosa itu ya istilahnya gitu, ini mimbabi tafdil ya. Kita bicara tentang motivasi, tentang istilahnya tentang semangat untuk keagamaan. Nah, termasuk hal yang nggak manfaat, sa'a amaluhu, itu adalah kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sebagaimana dalam kitab Al-A'la seperti keterangan kemarin. Alaisas binal husroni anna layaliya tamurru bila nafin wa tusabu min umri. Ya gimana orang itu nggak mau dikatakan rugi, sedangkan umur-umurnya ini telah berlalu dalam keadaan tanpa manfaat, sia-sia. Banyak yang sia-sia. Sia-sia itu aja rugi, apalagi maksiat. Maka menjalani hari-hari ya, memenuhi umur-umur kita tanpa manfaat apalagi dosa, itu berarti ya
umurnya ini nggak baik. Kembali lagi kepada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Ketika kita memang ingin ya, agar hidup kita diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita dipanjangkan umur agar bisa menemui Ramadan, harusnya gimana? Ya harusnya seperti hadis yang dikatakan Rasulullah itu tadi, memenuhi waktu-waktu ya kita, mulai Rajab ya, Rajab banyak ibadahnya, kemudian Sya'ban ditambah lagi ibadahnya, disirami, kemudian Ramadan dihias lagi, dimodifikasi ibadah-ibadahnya. Jadi kalau seperti ini ya, kita diberikan umur panjang dan juga enggak kita sia-siakan. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori seperti yang dikatakan Rasulullah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa itu? Khairun, orang yang paling baik. Seperti itu. Jadi makanya Allahumma barik lana fi Rajab ya, kalau bisa jangan hanya dibuat doa hanya di lisan, hanya di hati, tapi juga dengan amaliyahnya. Gimana cara melakukan, mengaplikasikan Allahumma barik lana fi Rajab dengan benar seperti hadis itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.